bahwa kita adalah bertugas menyadarkan mereka di luar sana yang belum gabung di media bahwa apa yang dia lakukan, yang dia perjuangkan dengan bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidup. Hanya apa? Untuk apa? Banyak orang di luar sana bilang, Pak, kalau kita mau kaya kita harus kerja keras. Banyak nggak bilang gitu? Ya. Itu salah. Ya, itu ungkapan yang salah. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang sudah kerja keras tapi hidupnya miskin. Betul? Contohnya apa? Tukang becak lah, segala macam, geos sudah kerja keras segala macam, tapi hidupnya tetap miskin. Jadi sadarkan mereka bahwa apa yang dia perjuangkan, dia kerja keras untuk apa? Untuk mempertahankan hidup saja. Tidak bisa merubah hidup. Ingetin tuh. Kalau Anda sudah meyakinkan kena bahwa mereka cuma kerja mempertahankan hidup dan tidak bisa merubah hidup, pasti dia gabung. Dia akan timbul lagi harapan baru. Tahu harapan nggak? Impian, keinginan. Yang dulu berpikir adalah jangan neko-neko lah. Terima apa adanya saja hidup. Bukan apa adanya, tapi apa nggak adanya. Kalau apa adanya kayak kita, mau kemana nih? Berangkat ke Eropa, berangkat. Mau ke Tanah Suci, berangkat. Mau beli mobil, tinggal beli. Itu apa adanya. Jadi ungkapan udah terima apa adanya itu salah. Apa enggak ada. Sama halnya ungkapan apa? Hemat pangkal Kaya. Anda udah hemat-hemat nggak kaya-kaya kok. Bener ya? Itu salah lagi. Ketika Anda nggak hemat, Anda udah kaya pasti. Sepaham? Sepaham kaya. Oh, ini udah bener loh. Hanya mempertahankan hidup, tidak bisa merubah hidup. Jadi sadarkan mereka bahwa mereka hanya mempertahankan hidup, tidak merubah hidup. Setelah Anda sudah terangkan itu, Anda langsung gambar. Ini bicaranya om prospek, Anda bisa gambar-gambar atau bisa pakai clipchart bisa. Ya biasanya kami kalau ada yang om prospek rame begini pakai whiteboard. Makanya saya bilang whiteboard penting. Setelah Anda jelasin ini, Anda gambar bahwa kehidupan di dunia adalah segitiga piramida. Kondisinya adalah segitiga piramida. Lebih banyak mana orang susah sama orang kaya? Susah. Berarti orang kaya adalah kaum minoritas, betul? Betul. Berarti posisinya di atas. Ini orang Miskin. Anda gambar ini. Banyak orang bicara, Pak, roda kehidupan itu berputar. Betul? Betul. Kalau kita diam aja, ada yang bilang, rezeki itu tidak kemana-mana, tapi kita tidak kemana-mana dapat rezeki nggak? Nah itu yang penting, makanya roda kehidupan berputar iya. Kalau kita mau memutarnya dari kita hidupnya miskin jadi orang kaya, Tuhan tidak akan merubah hidup seseorang kalau orang tersebut tidak mau merubahnya. Berarti kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ingat tuh. Ingetin. Udah? Sampai sini udah paham belum? Ya. Gambarnya ingetin nih. Nah, Anda tanya, yang membedakan orang susah sama orang kaya apa yang membedakannya? Cara dia kerja. Balik lagi pola kerja. Kalau orang susah hidupnya, dia kerja nyari apa? Uang. Nyari Uang. uang buat apaan? Kebutuhan. Banyak nggak orang yang sudah kerja tapi kebutuhannya masih minus? Banyak. Di Indonesia, ketika saya tanya sama karyawan pabrik atau semuanya, ketika saya tanya, Mas kerja buat apa, nyari apa? Uang Pak. Saya tanya lagi, punya uang nggak Mas? Enggak. Banyak loh. Di Hongkong juga banyak nggak yang dia udah kerja tapi punya utang? Banyak. Itu kesempatan Anda ngajak ke Melia. Paham ya? Faktor kita tidak kerja di usia satu. Ya. Oke.
Yang kedua adalah kesehatan dan kematian. Ini faktor kita nggak kerja. Bicara kita kerja saja nggak punya duit, apalagi kalau nggak kerja, betul? Nih, kalau kita udah nggak kerja dapat duit nggak? Dapat nggak? Ini orang susah. Ini bicaranya di sini bukan di Meria nih. Soalnya kalau Pak Komeng yang berdiri dia Ketinggian. udah Sini, Pak. Udah? Kalau kita nggak kerja dapat duit nggak? Terus, bagaimana dengan kebutuhan sehari-harinya? Saat inilah banyak orang yang susah, udah kerja nggak punya duit, ada yang kerja aja nggak punya duit, apalagi nggak kerja. Banyak perpisahan hubungan suami istri karena masalahnya apa? Ya, satu tuh hubungan antar suami istri dah. Kedua, banyak orang yang stres, betul? Jahat, hipnotis orang lain, merampok, nodong, betul nggak? Nipu kan, banyak kan, ada yang punya teman dipinjam buat pinjam duit, betul nggak? Masalahnya itu, jadi banyak orang menciptakan kenapa kondisinya ini. Ada juga yang lebih parah. Ketika sudah stres, nggak ketulung apa akhirnya cari tambang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Akhirnya adalah nggak ada yang banyak. Lebih banyak orang susah itu yang bunuh diri atau orang kaya yang bunuh diri? Orang susah. Setan lebih senang untuk deketin sama orang susah. Ya, setan lebih demen berteman sama orang susah. Karena gampang digoda, gampang dipengaruhi. Betul nggak? Nah ini ada jelasin pola kerja orang susah ini. Nah pola orang kaya beda, dia kerjanya bangun apa? Bangun aset. Aset itu menghasilkan uang. Uang itu untuk apa? Kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu impian Anda bisa tercapai. Ya, kalau bicara Komarudin belum di media, kalau bicara jalan-jalan. Kalau dulu zamannya Pak Komarudin ini belum di media, kalau bicara jalan-jalan dibilang jalan-jalan kokong. Dahsyat. Nah, inilah bedanya orang kaya tuh. Kerjanya apa? Dia kerja bangun aset, uangnya itu bisa dua terpenuhi, kebutuhan dan keinginan. Saya tanya teman-teman, Anda tahu pabrik nggak? Pabrik? Pabrik ya. Pabrik itu pemiliknya lebih banyak mana sama karyawannya? Ya, dan siapa yang sering datang ke pabrik tersebut? Karyawan. Pemiliknya kemana? Jalan, tidur, reak, segala macam. Berarti dia kerja dong? Asetnya jalan nggak? Pabriknya jalan nggak? Ini masih ngalir nggak? Ini bedanya. Oh, habis lagi. Bedanya pola kerjanya sama orang-orang kaya ini dibedain. Asetnya apa? Dulu saya berpikir aset ini murah, gampang. Ternyata kalau kita bikin perusahaan Indomaret segala macam, itu modalnya 500 juta sampai miliaran. Pom bensin itu bisa 5 miliar modalnya. Anda kasih contoh. Contohnya apa? Indomaret segala macam, kontrakan segala macam. Anda bisa kasih contoh. Oke? Udah jelas nih jelasinnya? Ini paham nggak? Jangan dengerin doang. Kalau Anda bisa jelasin kayak saya, kelar deh. Semua kelar deh. Pasti closing deh. Udah?
Ini mau dihapus nih kalau belum jangan sampai lupa. Jangan. Ini bagian promosi nih, aset. Anda jelasin bahwa aset itu modalnya 500 juta sampai 1 miliar. Nah, beruntungnya, Anda katakan beruntung. Anda jangan ucapkan terima kasih sama orang yang Anda ajak. Jangan ada kata-kata terima kasih sama orang yang Anda ajak. Oh. Paham nggak maksudnya? Enggak. Dia layak berterima kasih sama kita. Kita yang memberikan solusi loh. Masih pahamin. Yang Anda ucapkan adalah saya bahagia Anda bisa datang ke pertemuan. Bahagia. Jangan terima kasih. Ya. Paham nggak? Oh ya, paham. Nah ini, Anda jelasin asetnya. Beruntung Anda hadir pada hari ini. Beruntung Anda bisa ketemu saya. Kenapa? Anda nggak perlu ngeluarin duit 500 sampai miliaran untuk bangun aset. Nah, beruntungnya kenapa? Saya punya konsep, saya punya usaha, saya punya bisnis. Yang kalau Anda lakukan cuma modalnya kecil, tapi hasilnya besar. Hukum ekonomi apa? Modal sekecil-kecilnya. Nah, itu Anda bawa tuh kalimat itu. Modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Modal sekali, sekamnya setiap hari. Oke? Nah, Anda tanya, mau nggak saya jelasin bagaimana Anda perubahan hidup jadi orang kaya? Kalau nggak mau, udah deh. Jadi Anda jual mahal. Ini miliaran loh. Kalau dia nggak mau, udah deh. Saya nggak mau buang waktu sama Anda lama-lama. Saya mau cari yang lain. Paham nggak maksudnya? Paham. Kan Anda udah jelasin, dia nggak dengerin sampai akhir, udah deh saya gabung 1 botol. Anda jual mahal, ini bisnis miliaran loh. Ini bisnis miliaran. Apa? Miliaran. Anda sudah tahu miliaran, jangan yang diperjuangkan yang receh. Ini banyak loh, bicara mau kaya tapi perjuangan yang receh. Ya. Mau nggak dijelasin? Mau Pak? Oke, saya lanjutin. Mau. Ya, sebelum saya jelasin, saya tanya nih sama prospek. Anda tanya sama prospek gini. Sebelum saya jelasin, saya kasih pilihan sama teman-teman. Anda mau nggak punya uang banyak? Nah, ini tanya nih, uang banyak tapi nggak punya waktu. Anda tanya ini pilihan pertama. Punya banyak uang tapi nggak punya waktu, mau nggak? Mau. Siapa? Itu yang namanya brand manager, presiden, direktur, segala macam itu. Dia punya uang banyak tapi nggak ada waktu. Dia punya kolam renang, dia punya home theater. Yang pernah anjingnya, yang home theater adalah yang bantuinnya. Dia nggak pernah sehari-hari di rumah tapi di kantor. Lebih sayang mana dia? Lebih sayang bosnya dibanding anaknya. Nah, setiap hari ketemu bosnya, betul? Nah, ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah nggak punya uang tapi banyak waktu. Nggak punya uang tapi banyak waktu. Pengangguran. Siapa ini? Pengangguran. Pengangguran. Ya. Pengangguran banyak acara. Pejabat, pengangguran Jawa Barat. Weh. Jangan Jawa Barat dong. Jakarta Barat, Jawa Barat. Yang ketiga. Nggak punya uang, nggak punya waktu. Tidak punya uang, tidak punya waktu. Karyawan. Ya, bukan karyawan, buruh. Oh. Nggak ada yang namanya karyawan tuh. Undang-undang di Republik Indonesia adalah undang-undang buruh. Botolnya. Ya. Jadi jangan kata ada karyawan, itu karyawan nggak ada tuh. Di undang-undang tenaga kerja adalah undang-undang buruh. Ketika demo tuh bukan undang-undang karyawan ini nggak ada. Undang-undang buruh karyawan ini demo nggak. Buruh sedang demo. Cuman kita kadang-kadang manis di kuping kita dikasih yang manis karyawan. Ya, kalau saya bahasanya adalah bangsawan, bangsanya karyawan. Yang keempat Anda kasih pilihan apa? Siapa? Ini perlu dijelasin loh, saat Anda presentasi Anda perlu jelasin. Jangan langsung Anda jelasin produk atau marketing brandnya. Ya, kecuali memang dia sakit, Anda ceritain produk sama salah. Tapi kalau bicara untuk perubahan hidup, Anda harus pura-pura dulu.
Oke, udah? Udah Pak? Dia pasti prospek itu orang-orang yang belum gabung milihnya mana? Nomor 4. Ya. Pasti milihnya nomor 4. Beruntung. Katakan lagi. Hari ini saya akan ngajak Anda punya uang banyak dan punya waktu banyak. Mau nggak? Kalau mau selesai kita tinggal. Jadi Anda harus gituin, selalu gituin. Selalu katakan kalau mau saya terusin, kalau nggak mau saya tinggal. Udah paham? Identitas Islam? Identitas Islam? Enggak sepaham? Oon. Lanjut, langsung kita lanjutin. Setelah dia paham, setelah dia mau, saya mau Pak, dapat uang banyak, dapat waktu punya waktu banyak. Saya mau, caranya gimana? Jelasin. Sebelum saya kupas, saya tawarin bisnisnya, saya tanya lagi. Kalau Anda ngeluarin duit 700, ya kan? Dapat produk, dapat uang 8,5, rugi nggak? Rugi nggak? Tidak. Kalau orang itu bilang rugi, berarti orang itu suruh taubat sama mamanya. Suruh taubat sama ibunya sekolahin dari SD sampai SMA nggak tahu untung. Ya, ini untung loh. Ini pilihan pertama, kita ngeluarin duit sekali tapi dapat produk, dapat duit. Sekali, ini baru sekali, udah untung. Gimana kalau pilihan kedua? Ngeluarin duit 700 satu kali, dapat produk, dapat 8,5 setiap hari. Untungan mana? Pasti dia bilang, Pak, untungan nomor 2. Makanya saya ngajak kamu untung. Belum, jalanin aja udah untung. Udah tahu bahwa bisnis ini untung. Agak. Kalau dia, kita nggak saya bilang, kenapa orang menolak saat Anda ajak? Karena dia belum paham yang Anda ajak itu adalah sebuah keuntungan buat dia. Tapi kalau ini Anda udah jelasin belum? Belum kan? Belum. Tapi dia udah paham belum? Yang mau diajak adalah kita ngajak mereka supaya apa? Untung kan? Iya. Jadi pahamin dulu bahwa dia kita ajak untuk untung. Dan setelah dia pilih ini baru jelasin. Nah, tadi saya katakan bahwa kita dukung ekonomi, keluarin modal sekecil-kecilnya, hasil gerakannya. Ibaratnya nih Anda ajarin nih, saat tulis jangan bicaranya modal dulu, tapi potensi. Potensi bisnis, hasil, di sininya adalah modal. Oke, paham? Jangan modal dulu, baru potensi, tapi balik potensi dulu baru modal. Kenapa bangsa Indonesia ini melihatnya modal dulu? Betul nggak? Beda sama orang China, orang Hong Kong itu beda. Yang dilihat adalah apa yang saya hasilkan, apa yang saya dapat. Ini orang Indonesia? Ya. Oh, Indonesia. Ya, potensi sama modal. Bicara usaha pasti ada hasil, betul? Bicara hasil, mungkin kalau Anda nggak keluarin modal juga. Tukang minta-minta modal nggak? Tukang amin modal kayak kita rekaman, semua modal. Yang namanya jaga lilin aja kudu ada baskom sama lilin. Nah, jelasin potensi. Kalau punya hak usaha satu, potensinya berapa? 850.000. Setiap hari. Halo, konsentrasi. Kalau bicara punya hak usaha satu, Anda punya potensi 8,5 setiap hari. Setiap hari, bukan sehari. Siapa yang mau dapat duit 8,5 sehari? Every day flashing. Setiap hari mau, kalau sehari nggak mau. Banyak ketahanan. Hari. Keluarin duit berapa? Nih, 135.000. Atau
dia. Kamu punya pohon itu berbuah setiap hari 850.000. Setiap hari berbuah, petik lagi berbuah lagi besok. Petik lagi berbuah setiap hari. Cuma ngeluarin duit sekali beli bibit. Tahu bibit nggak? Nah bibit itu kalau Anda siram, Anda kasih pupuk, Anda urus, berkembang nggak besar? Nah, tinggal Anda waktunya mau setahun 2 tahun punya hasilnya 800 hari, terserah Anda. Ini kalau 1, bagaimana kalau 3? 2.500.000 setiap hari. Punya bibit berapa? 3. Modalnya cuma sekali 3. Keluarin duit cuma 3 bibit, tapi Anda pupuk, Anda urus segala macam. Nah menariknya bisnis ini, Anda nggak ngurusin bibit itu sendirian. Paham nggak maksudnya? Anda nggak kerja sendirian, kita akan dampingin. Nah Anda katakan itu. Kita dan bersama tim-timnya akan dampingin Anda supaya bibit itu bertumbuh dan berbuah. Orang itu enak nggak kira-kira? Sudah menimbulkan harapan dia, wah ini udah bisnis luar biasa, ngeluarin duit sekali dapat duit 3 kali. Berpikir lagi, kalau punya bibit 7 gimana hasilnya? 7 juta 11 juta. Kalau yang 15 berapa? 12 juta. Siapa yang gabung 15 paket? Wah, orang enggak? Cuma 2 orang yang 15. Saya aja 40. Tahu dia 41, saya nama saya 41 belum nama anak istri. Karena di sini nih isi saya masukin. Saya daftarin juga sama. Jadi saya punya proyek namanya PKS, program keluarga sejahtera. Saya jalanin ini, saya keluar rumah sendiri. Tapi pulangnya anak dapat duit buat sekolah, istri buat belanja, saya buat tabungan. Ini anaknya kelas 6 SD, punya tabungan 60 juta. Wow. SD loh. Gak apa-apain, gak kerja. Kita gabungin Anakku baru kelas 1 SD tak gabungin. Iya, nanti kemarin saya lihat itu anu kaki saya itu gemetar. Jangan jalan kakinya. Kakinya yang gemetar tangannya. Jadi baru Anda jelasin konsepnya. Setelah Anda buka prototipe, Anda jelasin konsepnya. Pak, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya gampang. Terus nih. Ini udah paham kan? Masih sama penghasilan masih apa kan? Cara kerjanya bagaimana? Jelasin. Cara kerjanya adalah kenalkan teman-teman Anda. Punya nggak teman 2? Kalau dia bilang Pak saya nggak punya teman 2, ya udah saya kasih 2 deh. Karena banyak orang yang bilang nggak punya teman loh. Hati-hati, kita meninggal aja butuh 4 teman kan. Kalau cuma 2 diselindingin loh. Masukin dulu. Kenalkan teman-teman Anda sama saya biar saya yang jelasin gitu. Anda katakan itu sama prospek Anda. Kerja Anda cukup mengenalkan saya. Nanti yang jelasin saya. Anda nggak kerja sendiri. Dan teman-teman ketika ada member baru jangan biarkan dia kerja sendiri. Hati-hati, haram. Karena jangan sampai dia nggak paham. Karena benturan-benturan di luar sana banyak sekali. Ya, dampingin dulu sampai dia paham. Jalanin dengan benar. Kalau dia sudah mandiri baru lepas. Tetapi tetap dikontrol. Paham teman? Contoh, Ahmad. Ahmad punya teman siapa? Ahmad, Amin, Amut. Amit. Nah,
Ahmad kenalin nama saya. Nanti saya jelasin si Amin sama Amut. Ketika dia join 7, maka dapat bonus yang pertama adalah bonus apa? Sponsor. Yang kedua bonusnya apa? Bonus sponsor satu paketnya berapa? 100. Amin dan Amut gabung 7 berapa bonus sponsornya? Oke. Dari Amut Nah, ada bonus leadership. Ketemu 22 berapa? 100. Ketemu 44. Ketemu 66. Ketemu 88. Ketemu 10. Kalau 77 berarti yang benar yang mana? 6. Berapa? 550. Kalau leadership 10 berapa bonusnya? 109. Tarik bisa ngajak 2 orang di 7 ini 2 juta bonus Anda. 2 juta setiap hari nggak habis tuh Anda. Paham ya, In? Ada nggak yang siap Paham. makan sampai 2 juta sehari? Nanti didengar lagi. Anda punya duit 2 juta, Anda habisin dalam sehari. Makan apa? Buat yang kira-kira. Ini loh. Pak, kalau ini gimana nanti nih? Anda jelasin ini baru Anda ngajak loh. Kalau Anda nggak ngajak gimana? Kami yang ngajak A sama B. Amut C sama D. Nah, A sama B ini yang ngajak siapa? B, C sama D yang ngajak siapa? Berarti Ahmad ngajak kan? Enggak. Ketika Ahmad yang ngajak, tapi mereka ngajak, dia gabung 77, berarti Amin mendapatkan hal yang sama, betul? Betul. Sama, mendapatkan yang sama, betul? Pak, saya dapat apa? Ini sisa 11, lalu di 7, 88, 80. Wow. Dahsyat. Tahu ada pertemuan dapat sejuta. Apa yang nggak percaya dulu? Enak nggak kira-kira? Lihat dari Hong Kong. Ada nggak dapetin? Enak nggak dapet sejuta setiap hari? Sehari. Ada paham ini loh, ada kasih pemahaman bahwa ini loh kalau di bawahnya jalan, Anda kalau nggak ngapa-ngapain dapat duit. Ibaratnya Anda lagi bangun ileran, tahu-tahu dapat transfer. Nah, Udah lama gabung, Mbak? kemungkinan nggak? 5 bulan. 2 tahun berikutnya Anda punya 100 kanan 100 kiri. Kemungkinan nggak? Ada dalam berapa? Downline ada berapa? 7. Wah, dahsyat. Punya 100 kanan 100 kiri orang, itu udah pasti. Kita Itu sponsor nama sampean semua? persennya. Wah, 1 kanan 1 kiri, betul? Ini yang mau gabungin anakku. closing semua? Punya penghasilan 20 juta. 77. Kalau dia paham ini, dia pasti jalan. Nah, yang ketiga ini dijelasin, jangan ceritanya yang ketiga, keempat, dan kelima. Jangan bicara bonus mingguan dulu, bonus bulanan atau tahunan. Jangan ceritain dia dulu. Kalau dia gabung baru jelasin. Ini saya jelasin baru 2 loh, belum yang lain loh. Kalau itu gabung saya jelasin yang lain. Percuma Anda jelasin sampai habis tapi nggak gabung, cuma mau waktu.
Ya. Karena saat saya ditawarin ini, saya sudah tertarik mas, ini gila mas. Kalau saya katakan orang gila saja yang nolak ini mas, kenapa? Keluarin duit sekali dapat duit setiap hari. Betul nggak? Anda jelasin itu. Nah ketika ada bicara gini, Anda udah jelasin nih total nih. Ada yang bilang, waduh saya nggak punya duit. Banyak nggak? Banyak. Anda bilang, jangan sombong. Saya nggak punya duit, teriak-teriak lagi. Nolak itu nolak. Nggak punya duit ngomong-ngomong, saya nggak punya duit. Sama mama ya. Siapa ada yang Nolak dong. Jangan nolak. Kamu nggak ngomong juga, saya udah tahu kamu punya duit. Tapi ketika kalau di Indonesia, kalau saya presentasi, saat saya presentasi ada yang ngomong, Pak saya nggak punya duit. Wah ini dia. Saya lagi nyari dari kemarin, nyari yang nggak punya duit. Kebanyakan teman-teman ketika ada orang yang ada presentasi, dia bilang nggak punya duit, Anda udah pusing duluan. Benar nggak? Benar. Kalau saya malah semangat ketika ketemukan orang yang bilang saya nggak punya duit. Nah ini dia. Dari kemarin saya nyari kamu, baru ketemu. Kalau dia baru pinjam gimana Pak? Hah? Baru pinjam. Katanya saya mau duit tapi saya pinjam. Emang saya Pak. Maju nggak bakalan maju. Kalau pinjam duit nggak bakalan maju. Benar. Saya ada cerita nih teman-teman. Saya ada cerita orang ini mau meninggal, dia kaya. Dia punya ruko 2. Ruko itu rame selalu pengunjungnya, pembelinya. Ketika orang tuanya bapaknya mau meninggal, anaknya dikasih warisan satu-satu. Cuman sebelum dia meninggal dia kasih wasiat sama anaknya yang 2, adik abang. Ya. Rapikan Gucci. sama hati contohnya gitu. Ya. Dia pesan, pokoknya nanti kalau orang tuanya meninggal, kamu pegang satu ruko. Ramenya dua-duanya sama, kondisinya rame. Oh. Omsetnya puluhan juta setiap hari. Cuman ada 2 wasiat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah jangan pernah kena matahari saat Anda bekerja. Mirip Ipo ini. Tunggu dulu, belum selesai. Jangan kena matahari. Yang kedua adalah jangan pernah nagih utang sama yang punya utang. 2. Bapaknya meninggal dikasih satu-satu. Rukonya sama, jauhan berbeda, agak jauhan. Nah, ketika 1-2 tahun kemudian, yang maju adiknya, yang kakaknya bangkrut, yang adiknya nambah lagi tokonya jadi 2. Nah, orang tuanya, ibunya kumpulin sini. Di sidang, kakaknya dimaki-maki. Kamu sebagai yang tertua anak saya kamu malah bangkrut, adik kamu malah maju. Kamu tuh nggak ngikutin wasiat bapak apa? Ngikutin. Anak yang tua itu protes. Saya ngelakuin kok mah. Saya kalau jalan selalu naik taksi jadi nggak kena matahari. Enggak sama, pulangnya juga saya naik taksi nggak kena matahari sama. Dan saya nggak pernah minta kembali uang kok sama yang ngutangin saya. Borosan. Itu yang kedua. Itu abangnya. Adiknya ditanya lagi sama mamanya, kamu gimana bisa maju? Sebelum subuh. Sebelum Apa matahari dia? Tuyul. terbit. Gitu. Anak yang kecil bilang, saya ngikutin wasiat bapak. Sebelum matahari terbit saya sudah jalan mas. Setelah matahari terbenam baru saya pulang nggak kena matahari mas. Bagaimana saya minta uang saya yang diutangin saya aja nggak pernah minjemin sama orang lain. Ingat itu, jangan sampai Anda minjemin duit, hati-hati. Ya, kalau Anda minjemin duit terlena, akhirnya Anda jadi Yes. yang punya utang Anda yang minjemin kabur. Jangan. Ini sering banget saya dengar di Hongkong. Ya, jangan di luar sana terjadi, tapi dalam komunitas kita jangan sampai terjadi. Siap? Ya. Itu teman-teman, kalau bicara bisnis jangan sampai ngutangin orang lain. Nah, ketika orang tadi dibilangin banyak teman-teman pusing, artinya nggak bisa berpikir ketika orang bilang, Pak saya nggak punya duit. Pak saya nggak punya duit. Anda sudah diam aja nggak punya kata-kata.
Tapi ketika saya ajarin Anda harus semangat. Wah, justru Anda yang saya tarik. Dari kemarin saya keliling Hong Kong. Wah, Wah, ceritanya. kamu di sini. Orang itu heran nggak kira-kira? Heran. Kenapa kok saya dicari? Iya. Kamu kan tadi bilang nggak punya duit. Iya. Saya nyari nggak punya duit supaya saya bantu Anda punya duit. Dan Anda nggak perlu jelasin yang ketiga, keempat, kelima. Yang satu kedua aja udah bikin pusing dia. Kalau dia punya akal sehat. Kenapa kalau bicara pilihan, orang ditanya mau penghasilan yang mana, pasti pilihnya 12 juta, betul nggak? Karena kalau bicara dia pilih pas, saya 8,5 aja setiap hari. Aneh, otaknya mesti diperiksa. Karena pilihan orang itu pasti yang terbaik, betul? Kalau Anda lakukan seperti ini, kira-kira gimana prospek Anda? Kalau Anda lakukan sama kayak saya, kira-kira gimana? Nah, setelah Anda dia closing, langsung ambil formulirnya, suruh isi, kelarin sekarang. Nah, Anda closingnya terakhir tuh closing produk, closing training, closing buku. Ketika mereka ngeluarin duit untuk gabung, minta sekalian trainingnya, supaya Anda nggak usah tarik-tarik lagi training. Jadi dia ngeluarin duit sekali, benar-benar sekali, nggak ngeluarin duit lagi. Minta duit training. Setelah training Anda minta apa? Buat apa? Buat beli buku. Buku wajib apa? Buku wajib? Siapa yang baca buku, yang punya buku positif siapa? Positif. Yang punya buku positif apa aja? Katakan. Oh, banyak yang belum berarti. Banyak yang belum punya. Saya belum punya, udah dapat Berpikir positif dan berjiwa. punya ya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi? Lain, mencari pacar dan mempengaruhi orang tua. Yang ketiga adalah kekuatan untuk beli. Ya, kalau ini plus nanti kalau Anda udah jadi leader boleh. Kekuatan Anda baca itu deh, baca deh. Nggak usah lama-lama, baca seharian 15 menit aja setiap hari. 15 menit cukup nggak kira-kira? Banyak. Oh, dari sana belum baca. Anda baca, Anda stabiloin kata-kata yang benar-benar membuat Anda termotivasi, membuat Anda semangat. 15 menit aja. Bacanya kapan? Terserah. Mau di WC silakan. Mau tidur silakan. Sambil masak. 15 menit aja. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama Anda nggak pernah action, nggak bakal sukses juga. Ya, siapa yang siap beli bukunya? Yang belum siap nggak? Yang belum. Rika. Yang belum sama angkat-angkat yang belum punya. Pengen tukuran. Harus beli, harus punya. Apa? Bagus loh, In. Sekarang hubungin ibu kita karena masing-masing. Ya, semua yang belum punya hubungin. Udah jangan dibahas, bukunya tutup dulu. Dibahas bukunya. Nah, terakhir sebelum berpisah sama dia, Anda ingetin. Sentuh kata-kata Anda, kata-kata hati. Bicaranya hati. Usia kita sementara, betul? Usia kita cuma satu kali. Ingetin bahwa kita akan berakhir di dunia. Pertanyaannya adalah meninggalkan keadaan apa mereka? Ninggalin Hidupnya utang. minta-minta, beban atau apa? Itu ingetin tuh. Jadi Anda ingetin itu. Mau sampai kapan kita jadi TKW terus-terusan? Kita ngurusin anak orang, tapi kita nggak pernah ngurusin anak kita sendiri. Betul. Ini mesti diperhatiin, mesti diingetin itu. Ternyata Kau kita bukan mengajar. anak kita nih, ingetin, ternyata anak kita nih bukan cuma butuh uang kita, tapi butuh waktu kita. Nah itu dikasih tuh, kasih ingetin itu, kata-kata itu, supaya apa? Mereka berpikir. Jangan sampai petah, anaknya tahu-tahu udah gede, tahu-taunya udah punya anak lagi. Banyak loh. Banyak yang kayak gitu loh, nggak tahu anaknya gede-gede. Kalau saya kan enak, dari belakangnya kelihatan, rambutnya kelihatan, berjalannya kelihatan, sampai gedenya kelihatan, sampai minta adiknya juga kelihatan. Ini nggak masalah, itu nggak masalah. Nambahin anak lah. Bener nggak? Kenapa udah ada kok ngapain lagi pusing-pusing?
Saya yakin deh, 2014 tuh nggak ada yang namanya nggak dapat bonus tuh nggak ada. Anak yang di bawah umur, di bawah umur. Di bawah tenda kan kita di bawah nih, kalau di bawah umur di mana? Bisa. Anak yang belum punya KTP gimana Pak? Anda bisa masukin nomor rekening BNI ada bisa atau rekening QQ bisa. BNI. Datanya pakai apa? Pakai nomor kakak. Nomor kakaknya ada tuh masih. Itu KTP ada. Ya nomor kakak. Nomor kakak itu nomor dia identitas. Di kakak kan ada tuh nomor kliknya tuh ini kedudukan tuh. Harusnya keluarga sendiri yang dijoinin tuh. Terus Pak kalau mau nambah gimana nama saya? Bisa, di bawah pun bisa. Contohnya gini, Pak, hapus men. Kayak paham. Nama dia bikin di BNI bisa. BNI bisa, Bu. BNI bisa, Bu. Ya, bisa ya. Pokoknya yang punya anak, daftarin semua. Yang belum punya anak